Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, sudah siap belajar hari ini? Nah, materi pembelajaran PKN kali ini tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Materi pembelajaran PKN kelas 6 hari ini tentang persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya bagi kehidupan kita. Oke anak-anak, kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara telah kita lakukan sejak dini, ya. Kita mulai membiasakan dengan sikap-sikap yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita melakukannya meneladani, melihat dari ayah, orang tua, guru, juga sikap dari para pahlawan yang terdahulu, ya. Nah, penerapan nilai persatuan dan kesatuan dari sikap para pahlawan itu kita teladani. Kita telah ketahui banyak para pahlawan yang berasal dari berbagai daerah. Kebudayaannya berbeda-beda. Ada pahlawan yang dari Sumatera Barat, ada pahlawan yang dari Jakarta, Pulau Jawa, Jawa Timur, dan di Sulawesi juga ada. Nah, dari berbagai daerah dan kebudayaan yang berbeda-beda itu, mereka juga memiliki keahlian yang berbeda pula. Ya anak-anak, ada yang ahli menggunakan senjata, ahli bela diri, ahli bernegosiasi atau berunding, bermusyawarah, dan ada pula yang ahli berpidato. Ya, ahli berpidato seperti pahlawan proklamator kita, Insinyur Soekarno. Beliau ahli dalam berpidato. Dia membakar semangat para pejuang untuk selalu berjuang mencapai Indonesia merdeka. Ya anak-anak, semua keahlian itu digunakan dalam bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, kerjasama dari para pahlawan merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita perlu meniru dan meneladani sikap-sikap dari para pahlawan. Sikap-sikap tersebut adalah bekerja sama, rela berkorban, dan pantang menyerah yang menjadi perwujudan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya, anak-anak, tanpa persatuan dan kesatuan, kita tidak akan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita tidak akan bisa merasakan bagaimana bebasnya menjadi negara merdeka. Ya, negara merdeka kita bisa bebas bersekolah, kita bebas bekerja, kita bebas bermain tanpa ada rasa takut, ya. Tidak ada lagi penjajah yang menjajah negeri kita. Nah, sebentar lagi kita akan merasakan kemerdekaan lagi ya, memperingati hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus, hari Senin depan. Nah, itu kita harus syukuri sebagai satu nikmat karena para pahlawan kita telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tinggal mempertahankan kemerdekaan dengan cara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan meneladani sikap-sikap para pahlawan ya anak-anak. Nah, kita bahas satu-satu tentang sikap-sikap yang perlu kita teladani dari para pahlawan, yaitu yang pertama adalah meneladani sikap kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tentu kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai tujuan hidup,
ya kan? Dalam berbangsa, negara kita mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ya kan? Menjadikan bangsa Indonesia masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Nah, tentunya kita tidak bisa bekerja atau menjadikan negara Indonesia jadi negara yang merdeka dengan caranya sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama antara pemerintah, rakyat, dan masyarakat yang lain. Kita perlu berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, ya. Nah, pasti ada manfaatnya kalau kita telah melakukan kerjasama. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya dalam bekerja sama antara lain, nah, pekerjaan yang kita lakukan akan lebih cepat selesai dan akan menjadi lebih ringan. Kemudian dengan kerjasama kita memperkuat ikatan kerjasama, memperkuat ikatan tali silaturahmi di antara kita, ya. Yang kemudian adalah menumbuhkan semangat persatuan dan lain-lain. Tentu ada lagi contoh yang lain ya, kamu bisa cari sendiri. Nah, itu adalah manfaat dari sikap kita mau bekerja sama dengan yang lain, ya. Tujuan kita akan cepat selesai, akan lebih ringan, dan tali persaudaraan akan semakin kuat, mempunyai semangat persatuan dan kesatuan di antara kita dalam bermasyarakat, hidup, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, anak-anak, meneladani sikap rela berkorban dari para pahlawan, ya. Apa itu rela berkorban? Rela berkorban berarti bersedia dengan ikhlas memberikan tenaga, pikiran, ataupun harta untuk kepentingan bersama. Ya, terkadang pengorbanan yang dilakukan bisa jadi akan merugikan diri sendiri. Nah, namun para pahlawan kemerdekaan melakukannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ya, kita lihat para pahlawan mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu serta hartanya untuk kepentingan bangsa. Kita juga bisa begitu, ya. Kita ikhlas berjuang untuk kepentingan bangsa. Bisa jadi kita bersedekah atau membantu orang yang terkena musibah, itu pun merupakan salah satu sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikut bekerja bakti, membersihkan jalan atau sekolah, membantu orang tua merapikan atau membersihkan rumah, memberikan sumbangan kepada korban musibah, dan lain-lain. Nah, ternyata tidak sulit kan? Nah, contoh-contoh sikap rela berkorban. Nah, kamu membantu orang tua dengan ikhlas, membersihkan rumah, menyapu, mencuci piring. Nah, itu merupakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ataupun memberikan sumbangan kepada korban musibah. Kalau yang mendapat rezeki banyak, ya, rezeki yang lebih, tidak ada salahnya kita menyisihkan sedikit untuk bantuan kepada korban yang terkena musibah. Apalagi dalam masa pandemi ini, ya kan? Banyak orang yang di PHK, banyak ayah bunda yang pendapatannya berkurang. Nah, kita yang berlebih boleh menyisihkan harta kita untuk menyumbangkan sedikit, ya, memberi bantuan pada yang membutuhkan. Nah, mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai
persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari kedua sikap yang tadi telah Ibu uraikan, kita harus bekerja sama dan rela berkorban, bekerja sama dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, ya. Ikhlas hanya karena Allah. Nah, kemudian ada sikap yang ketiga dari para pahlawan yang harus kita teladani, yaitu yang ketiga adalah sikap pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah adalah sikap yang tak kenal lelah, tidak gentar, dan tidak pernah takut menghadapi rintangan ataupun tidak pernah takut menghadapi musuh. Kemudian tidak pernah putus asa walaupun banyak rintangan yang menghadang. Ya, never give up. Nah, sering kita mendengar slogan-slogan itu, ya, itu pantang menyerah, jangan putus asa. Nah, para pahlawan berusaha secara maksimal, mengeluarkan segala kemampuan untuk dapat mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia merdeka. Nah, dalam sikap pantang menyerah dibutuhkan kesabaran. Nah, kesabaran, kita harus sabar. Sabar dalam berjuang, sabar dalam belajar, sabar dalam melakukan kebaikan. Ya, kalau dalam agama Islam, nah kita harus sabar. Ada di surat Wal Asri. Nah, ya kan? Sabar dalam nasihat menasehati dan sabar dalam berbuat kebaikan. Ya, kita dalam berbuat baik harus bersabar. Nah, dalam beramal ibadah seperti sholat, mengaji, jangan terburu-buru, kita harus bersabar. Dalam belajar juga, nah, harus belajar, tidak boleh berputus asa. Nah, misalkan dalam masa COVID ini, kita jadi males-males belajar. Nah, ya, apalagi dalam situasi kacau, ya, seperti ini tidak menentu. Walaupun banyak sekali rintangan yang kita hadapi, kita harus bersabar, tidak boleh menyerah, ya. Nah, dalam agama kita harus jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, ya kan? Insya Allah, kalau kita tetap dalam kesabaran, sabar, dan tidak pantang menyerah dan tidak menyerah, ya, insya Allah kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak. Nah, berikut contoh sikap sabar dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap sabar dalam belajar. Kita harus belajar dengan giat. Kemudian kita menerima saran dan kritik dengan hati yang lapang, dengan hati yang sabar, berusaha memperbaiki kekurangan diri, ya, dengan hati yang sabar. Kita dikritik, jangan marah, jangan egois. Nah, ya, kita harus sabar mengevaluasi diri, memperbaiki diri, ya, demi masa depan yang lebih cerah. Nah, itulah 3 sikap yang bisa kita teladani. Tentunya banyak juga sikap-sikap yang baik yang harus kita teladani. Nah, contoh teladan yang paling baik adalah dalam agama kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, ya. Beliau adalah suri tauladan yang paling baik dengan akhlakul karimahnya, ya kan? Nah, tentunya mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang diunggulkan, yang bisa dibanggakan. Oke, anak-anak, mudah-mudahan kalian dapat mengerti, ya. Kemudian, anak-anak, ya, kita lihat pada slide ini adalah perilaku
Ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tentu sudah membiasakan sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, baru dalam kehidupan bernegara. Ya, anak-anak, di sini ada 3 yang perilaku yang kita harus kembangkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita lihat satu-satu. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan yang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, contoh perilaku dalam lingkungan keluarga, yaitu saling mencintai sesama keluarga. Kita harus mempunyai sikap tenggang rasa atau toleransi dan peduli ya sesama anggota keluarga kita. Kita harus peduli kakak, ayah, ibu, ya kan? Jangan cuek-cuek aja. Kita harus mempunyai sikap toleransi dan sikap peduli. Adanya keterbukaan antara anggota keluarga, artinya saling berkomunikasi, jujur, tidak boleh ada yang ditutupi atau berbohong, ya. Mengakui keberadaan dan tugas tiap-tiap anggota keluarga. Harus saling peduli, ya, saling mencintai. Kita kembangkan agar di keluarga kita menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi keluarga yang kompak, ya, jadi keluarga yang bisa dicontoh dengan keluarga yang lain. Nah, kemudian perilaku apa yang harus dikembangkan di lingkungan sekolah agar tercipta persatuan dan kesatuan, yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Kalau sendiri-sendiri kan capek, ya kan? Pasti nggak ada yang mau kalau sendirian. Nah, kita bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Apalagi di tengah pandemi ini, kita harus selalu menjaga kebersihan diri, lingkungan kita, ya. Nah, kemudian belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas dari guru. Nah, kalau tugasnya tugas kelompok. Kemudian membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Kalau kita sudah mengerti, terus teman kita belum, nah, kita boleh kasih tahu, menerangkan sedikit agar teman kita juga bisa mengerti pelajaran. Nah, kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, adat istiadat, ya. Kita berteman dengan siapa saja. Nah, kita akan mempunyai banyak teman dan akhirnya kita akan menjadi orang yang supel, orang yang ramah. Ya, kita akan beruntung kalau teman kita banyak. Kemudian perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kita harus hidup rukun dengan masyarakat yang lainnya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menghina, ya. Kita harus hidup rukun dengan masyarakat lainnya, harus hidup rukun dengan tetangga, bergaul dengan warga masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, adat istiadat, dan lain-lain yang akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Warga masyarakat menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama, ya. Juga sikap toleransi dan peduli harus selalu dikembangkan dalam perilaku kita di kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kalian mengerti anak-anak, tidak jadi bingung. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya mengerti. Itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti tentang berbagai perilaku dan nilai-nilai yang menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, untuk latihan soal, agar kamu lebih paham, nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar. Nah, yang pertama, mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia? Ya, apakah penting atau tidak menurut kamu? Nah, kenapa? Jelaskan alasan kamu ya. Yang kedua, tuliskan 3 perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sikap apa saja yang harus kita teladani dari para pahlawan sebagai perwujudan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, yang keempat, sebutkan 4 nama pahlawan kemerdekaan. Nah, kamu tentunya sudah tahu. Sebutkan 4 saja ya. Nah, yang kelima, tuliskan arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan arti dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pada pelajaran sebelumnya, waktu itu ada soal Ibu minta 2 semboyan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, masih banyak yang salah nih, ya. Nah, itu ada 2 nih yang tulis nomor 5. Bhinneka Tunggal Ika dan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan lupa lagi, ya. Kamu harus tahu artinya. Tulis jawaban kamu di link ya, yang akan Ibu kirim lewat WA. Nah, demikian anak-anak pembelajaran PKN hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.